Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa berjumpa dalam pembelajaran OTK keuangan. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan masih tetap semangat untuk pembelajaran daring ini. Oke, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, pada pertemuan kali ini kita masih membahas materi tentang bukti-bukti transaksi ya. KD yang kita bicarakan, yang kita pelajari masih sama. Sedangkan materinya pada hari ini adalah Ibu akan menjelaskan tentang jurnal ya. Nah, materi ini juga sudah Ibu upload di Google Classroom. Silahkan nanti kalian buka Google Classroom-nya ya, dan untuk penjelasannya kali ini silahkan kalian simak dengan baik. Nah, pada dasarnya jurnal itu ada dua ya, yaitu jurnal umum dan jurnal khusus. Tapi pada kesempatan ini kita akan membahas tentang jurnal umum. Nah, untuk fungsi jurnal pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas ya. Nah, sekarang apa itu jurnal umum? Nah, setiap transaksi yang terjadi di dalam perusahaan itu harus terlebih dahulu dicatat ke dalam jurnal. Nah, jadi ini salah satu fungsi dari jurnal umum, yaitu untuk mencatat semua transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Nah, ini contoh dari format jurnal umum ya, yaitu terdiri dari kolom tanggal, keterangan, nomor ref atau referensi, dan jumlah yang terdiri dari kolom debit dan kolom kredit. Oke. Nah, di sini Ibu berikan contoh transaksi keuangan perusahaan ya. Contoh transaksi jurnal. Nah, di sini ada sebuah transaksi atau soal. Pada tanggal 1 Mei 2019, Tuan Tirta, seorang sarjana elektronik yang bertempat tinggal di Jakarta, mendirikan sebuah usaha perawatan dan perbaikan peralatan elektronik. Perusahaan ini diberi nama Perusahaan Jasa Maju Makmur. Untuk memulai usahanya, Tuan Tirta menyediakan uang kas sebesar 15 juta rupiah dan kendaraan senilai 50
Oke, dari transaksi tersebut, kemudian kita bisa buat analisis transaksinya. Jadi sebelum kita membuat jurnalnya, kita harus tahu, ya, harus bisa menganalisis dari transaksi tersebut. Nah, dari transaksi tersebut, nih analisisnya adalah transaksi ini mengakibatkan kas bertambah, yaitu sebesar 15 juta rupiah. Kendaraan bertambah sebesar 50 juta rupiah dan modal bertambah sebesar 60 juta rupiah. Kenapa kas bertambah? Nah, tadi Tuan Tirta kan menyediakan uang kas. Nah, menyediakan uang kas berarti uang kasnya bertambah, yaitu 15 juta rupiah. Kemudian kenapa kendaraan bertambah? Iya, karena di transaksi tadi untuk memulai usahanya Tuan Tirta juga menyediakan kendaraan, ya. Jadi kendaraannya bertambah, yaitu senilai 50 juta rupiah. Nah, kemudian modal juga bertambah. Modalnya bertambah 65 juta, yaitu dari kas yang dikeluarkan sebesar 15 juta rupiah dan kendaraan 50 juta rupiah. Berarti modal 15 juta rupiah ditambah 50. Nah, modal awal dari Tuan Tirta untuk mendirikan usahanya yaitu sebesar 65 juta rupiah. Nah, sesuai aturan debit dan kredit, nah, ini bagaimana pencatatan ke dalam jurnalnya? Ya, akun kas didebit sebesar 15 juta rupiah dan akun kredit dan akun kendaraan didebit sebesar 50 juta rupiah. Akun modal Tuan Tirta dikredit sebesar 65 juta rupiah. Nah, ini untuk lebih jelasnya. Nah, setelah kita bisa menganalisis dari transaksi tersebut, kemudian kita catat ke dalam buku jurnal. Nah, ini jurnalnya jadinya seperti ini, ya. Tadi kas didebit, ya, karena kasnya bertambah, didebit sebesar 15 juta rupiah. Kemudian kendaraan didebit 5 juta rupiah. Maaf, ini yang betul 50 juta ya, bukan 5 juta. Oke. Kendaraan 50 juta rupiah, ini ada salah pengetikan Ibu. Kemudian modal Tuan Tirta ini dikredit, ya. Nah, dalam jurnal antara jumlah debit dan jumlah kredit harus sama, ya. Ini 65 juta, ini juga dikredit 65 juta rupiah. Nah, modal Tuan Tirta yaitu penjelasannya adalah penanaman modal Tuan Tirta. Nah, oke. Nah, lanjut contoh yang kedua. Nah, Ibu berikan dua contoh. Nah, pada tanggal 27 Mei 2019 dibeli peralatan kantor seharga 5 juta rupiah dari toko Sumber Agung. Dari jumlah tersebut 2 juta rupiah dibayar tunai, sisanya akan dibayar bulan depan. Nah, bagaimana analisis transaksinya? Nah, analisisnya adalah transaksi ini mempengaruhi peralatan kantor, ya. Tadi kan dibeli peralatan kantor, berarti peralatan kantornya bertambah berapa? 5 juta rupiah. Berarti peralatan kantornya bertambah 5 juta rupiah. Nah, utang usaha bertambah. Kenapa utang? Ya, karena tadi dari harga 5 juta dibayar tunainya hanya 2 juta. Sisanya ngutang, ya, dibayar bulan depan. Berarti utang usahanya bertambah sebesar 3 juta rupiah. Nah,
dan kas berkurang. Nah, kasnya berkurang hanya 2 juta karena dari pembelian peralatan sejumlah 5 juta rupiah hanya mengeluarkan uang 2 juta ya. Jadi kasnya berkurang 2 juta rupiah. Sesuai aturan debit dan kredit, akun peralatan kantor didebit sebesar 5 juta. Akun utang usaha dikredit 3 juta dan akun kas dikredit 2 juta. Nah, untuk lebih jelasnya nih ya. Ini jurnalnya ya. Kalau tadi analisis transaksinya, nah setelah kita catat ke dalam buku jurnal, nah pencatatannya seperti ini ya. Tanggal 27 Mei 2019. Peralatan kantor ya. Peralatan kantor bertambah sebesar 5 juta rupiah. Catat di kolom debit. Utang usaha dikredit karena utangnya bertambah ya. Utang bertambah, catat di kolom kredit, yaitu sebesar 3 juta rupiah. Nah, ini pengetikan utang usahanya Ibu kurang menjorok ya. Karena ini dikredit. Jadi untuk pencatatan ya, untuk membedakan kolom debit dan kolom kredit. Nah, untuk pencatatan di kolom kredit ini harusnya menjorok nih. Utang usaha ini harusnya lurus dengan kas ya. Karena utang usaha dikredit. Nah, kasnya berkurang sebesar 2 juta rupiah karena hanya membayar 2 juta. Nah, kasnya digunakan untuk apa? Nah, keterangannya tadi untuk pembelian peralatan kantor. Nah, ini di debit jumlahnya 5 juta, di kredit juga jumlahnya 5 juta. Jadi harus balance ya. Oke, mudah-mudahan cukup paham ya sampai di sini. Nah, karena biasanya untuk transaksi-transaksi seperti ini ya akan lebih jelas kalian kalau diberikan langsung sebuah contoh soal atau transaksi yang terjadi. Oke, ini masih ya jurnal umum ya, contoh transaksi ke dalam jurnal umum. Pada tahun 2020, Tuan Wahyu memulai usaha menjahit yang diberi nama Penjahit Humaira. Beberapa transaksi yang dilakukan pada awal bulan Agustus adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah transaksi yang terjadi selama bulan Agustus. Ya. Nah, oke, untuk kalian ketahui bahwa jurnal ini, penjurnalan ini ya, kita mempelajari atau membahas yaitu tentang perusahaan jasa. Karena perusahaan itu dilihat dari bidang geraknya itu kan ada 2, yaitu perusahaan jasa dan perusahaan dagang ya. Itu kalau perusahaan dagang nanti lain lagi ya. Jadi kita mempelajari tentang perusahaan jasa. Makanya di sini juga Ibu berikan contoh usaha menjahit. Kalian bisa membedakan ya antara perusahaan dagang dengan perusahaan jasa. Kalau perusahaan dagang itu bergerak ya biasanya dalam jual beli barang dagangan ya, barang. Kemudian kalau usaha jasa berarti dia menjual jasanya seperti jasa bengkel, jasa salon, ya, jasa pemancingan ya. Jadi bukan menjual barang, tapi yang dijual adalah jasa. Ya. Nah, nih tanggal 1 ya, kita lanjutkan. Transaksi tanggal 1 Agustus. Tuan Wahyu menginvestasikan uang tunai ke dalam perusahaannya. Ya. Menginvestasikan. Bagaimana cara menjurnalnya? Kita langsung jurnal ini. Jadi tidak lagi membuat analisis transaksinya. Tapi kalau untuk awal kalian belajar, kalian boleh sih membuat analisis transaksinya ya. Oke.
ini jurnalnya ya, ini jurnalnya. Ini adalah transaksinya. Tadi kita bahas satu persatu. Tanggal 1 Agustus, Tuan Wahyu menginvestasikan uang tunai ke dalam perusahaannya sebesar 1 juta rupiah. Nah, jurnalnya bagaimana? Oke, lihat. Ya, menginvestasikan berarti kasnya berkurang ya. Kas didebit sebesar 1 juta rupiah, modal dikredit sebesar juga 1 juta rupiah. Nah, modal ini adalah investasi pemilik yang berupa uang tunai ya. Ya, jadi kalau transaksi investasi penanaman modal, nah itu akan mempengaruhi kas dan modal ya. Modal kasnya berkurang, modalnya bertambah ya. Kemudian tanggal 2 Agustus. Tanggal 2 Agustus transaksinya dibeli sebuah mesin jahit dari toko Maju seharga Rp750.000 yang akan dibayarkan 3 bulan lagi. Nah, membeli mesin jahit tapi dibayar 3 bulan lagi. Bagaimana analisisnya? Ya. Berarti mesin jahit peralatan ya. Nah, peralatan mesin jahit bertambah 750.000. Nih. Ini jurnalnya. Di sini dicatat inventaris ya. Karena tadi pembelian mesin jahit. Mesin jahit berarti termasuk barang inventaris ya. Di sini dicatat inventaris, yaitu inventarisnya berupa mesin jahit bertambah sebesar Rp750.000. Nah, hutang usaha ya, hutang usahanya atau hutang dagangnya bertambah juga. Kenapa hutang? Karena pembeliannya secara kredit. Nah, kalau pembeliannya secara tunai berarti di sini kas ya, kasnya yang berkurang. Tapi karena pembeliannya kredit berarti utangnya nambah. Nah, utangnya nambah, catat di kolom kredit ya. Yaitu 750.000. Nih, di sini penjelasannya hutang dagang. Karena pembelian mesin jahit dari toko Maju kredit secara kredit ya, dibayar 3 bulan ke depan. Oke. Transaksi yang ketiga. Tanggal 3 Agustus dibeli secara tunai perlengkapan menjahit seharga Rp250.000. Nah, ini pembelian secara tunai ya. Pembelian secara tunai perlengkapan jahit berarti perlengkapan jahitnya bertambah, catat di kolom debit. Nah, kasnya berkurang ya, karena pembeliannya pembeliannya tunai, berarti kasnya yang berkurang karena sudah digunakan untuk membeli perlengkapan. Perlengkapannya bertambah Rp250.000. Dicatat di kolom debit, kasnya berkurang, catat di kolom kredit ya. Lanjut, tanggal 5 Agustus. Nah, tanggal 5 Agustus menyelesaikan pekerjaan menjahit 3 setel pakaian wanita dan diterima ongkos menjahit sebesar Rp225.000. Bagaimana analisisnya? Nah, setelah menyelesaikan jahitannya ya, berarti akan mempengaruhi kas ya. Tadi menyelesaikan pekerjaan menjahit dan diterima ongkos menjahit ya. Berarti diterima ongkos menjahit, berarti kasnya bertambah ya, karena menerima
hasil dari jasa menjahit. Nah, berarti kasnya bertambah, yaitu sebesar Rp225.000 ya. Nah, penghasilan jasa yaitu pendapatan dari hasil menjahit 3 setel pakaian wanita ya. Catat di kolom kredit, berarti mempengaruhi kas dan penghasilan jasa ya. Penghasilan jasanya bertambah. Transaksi yang berikutnya yaitu tanggal 6 Agustus. Tanggal 6 Agustus membayar sewa tempat usaha ya. Membayar sewa tempat usaha Rp300.000 untuk 1 bulan. Bagaimana kira-kira analisis transaksinya? Kalau kita membayar sewa, berarti yang berkurang apa? Yaitu kas ya. Kasnya berkurang. Nah, akan mempengaruhi beban sewa dan kas ya. Beban sewanya di kolom debit Rp50.000, kasnya juga berkurang sebesar Rp50.000 ya. Kasnya digunakan untuk membayar sewa tempat usaha jangka waktu sebulan untuk 1 bulan. Nah, transaksi yang berikutnya yaitu terjadi pada tanggal 8 Agustus. Pada tanggal 8 Agustus membayar biaya keamanan Rp20.000 untuk 1 bulan. Bagaimana analisis transaksinya? Nah, membayar biaya keamanan berarti akan mempengaruhi kas dan juga beban keamanan. Beban keamanannya dicatat di kolom debit ya, yaitu sebesar Rp20.000. Kasnya dicatat di kolom kredit. Kas berkurang yaitu karena sudah digunakan untuk membayar beban keamanan, untuk membayar keamanan untuk 1 bulan ya. Nah, beban keamanannya berkurang Rp20.000, kasnya juga berkurang sebesar Rp20.000. Oke. Transaksi yang terakhir contohnya yaitu transaksi yang terjadi pada tanggal 10 Agustus. Pada tanggal 10 Agustus telah menyelesaikan pekerjaan menjahit 2 setel pakaian pria dengan ongkos Rp250.000 dan akan dibayarkan 2 minggu lagi. 2 minggu lagi berarti karena dibayarkan 2 minggu lagi, berarti kan kita punya piutang ya, karena orangnya belum membayar. Berarti akan mempengaruhi piutang. Piutang jasa ya, piutangnya bertambah ya, sebesar Rp250.000 ya. Jadi kita masih kita masih punya punya uang di orang yang menjahitkan itu ya. Kita memberikan utang kepada orang yang menjahit karena yang menjahit belum membayar, masih dibayarkan 2 minggu lagi. Jadi piutang, bukan utang tapi piutang. Jadi piutang jasanya bertambah Rp250.000, catat di kolom debit, dan penghasilan jasanya bertambah sebesar Rp250.000. Tetap di sini dicatat penghasilan jasa ya. Walaupun
nanti masih akan dibayarkan 2 minggu lagi. Penghasilan jasa yaitu dari pendapatan dari hasil menjahit 2 setel pakaian pria sebesar Rp250.000 dan akan dibayar 2 minggu lagi. Ya. Oke, ini contoh dari transaksi-transaksi yang terjadi dalam sebuah perusahaan, kemudian bagaimana kita catat ke dalam jurnal umum, ya. Oke, sampai di sini dulu materi kita tentang jurnal. Kalau masih ada waktu, kita bisa bertemu lagi di materi yang akan datang, ya. Ini adalah KD tentang bukti-bukti transaksi, ya, untuk materi yang terakhir yaitu jurnal. Untuk kompetensi dasar yang berikutnya nanti kita sudah akan membahas tentang laporan keuangan. Nah, untuk jurnal, bagi yang belum jelas, belum paham, silakan kalian boleh bertanya, ya, di chat sini juga boleh, mau tanya di Google Classroom juga silahkan, ya. Materi ini nanti merupakan salah satu materi yang Ibu ambil, ya, untuk bahan PTS kalian, ya, yang insya Allah akan segera dilaksanakan, ya. Oke, Ibu akhiri sampai di sini, ya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan kalian sedikitnya bisa memahami tentang apa itu jurnal. Ya, alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.